Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini, khususnya siswa-siswi kelas 3? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk siswa-siswi SD ataupun MI kelas 3 ya. Dan kita masih di jilid 3C ya, tema 6 energi dan perubahannya. Dan akan kita lanjutkan pembahasan untuk soal ayo berlatih di tema 6 subtema 2 ya, mulai dari halaman 136 atau pendamping pembelajaran 4 sampai dengan pendamping pembelajaran 6 ya. Kemudian untuk yang latihan soal subtema 2 sudah kita bahas di video sebelumnya, jadi bisa dilihat di playlist ya. Oke, langsung saja kita mulai dari halaman 136. Ini muatan pelajaran PPKN nomor 1. Tuliskan kewajiban yang harus kamu lakukan untuk menghemat energi listrik di rumahmu ya. Apa kewajiban yang harus dilakukan untuk menghemat energi listrik di rumah, ini sudah saya tuliskan ya. Jadi kewajiban kita yaitu mematikan peralatan listrik setelah selesai digunakan atau setelah selesai menggunakannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Apa kewajibanmu terhadap makanan yang setiap hari dihidangkan untukmu di rumah? Nah, kewajibannya apa? Yaitu dengan mensyukuri ya, karena kita sudah bisa menikmati makanan dan juga dengan memakan secukupnya. Jadi mensyukuri dan memakan secukupnya, tidak boleh berlebihan ya. Kemudian nomor 3, apa hak dan kewajibanmu terhadap benda-benda di kamarmu? Nah, hak dan kewajiban kita apa kira-kira ya? Nah ini sudah saya tuliskan, haknya yaitu memakai benda tersebut. Jadi kita berhak untuk memakai benda-benda tersebut. Kemudian kewajibannya apa? Tentunya kita harus merawat dan merapikan setelah menggunakannya. Itu ya adik-adik untuk soal nomor 3 ya. Sekarang kita lanjut ke ayo berlatih di halaman 137, muatan pelajaran matematika ya. Di sini sudah saya kerjakan langsung ya. Jadi kita diminta untuk menggambarkan jarum jam sesuai waktu selesai kegiatan berikut. Nah ini sudah saya tuliskan ya. Jadi waktu mulai kegiatan itu adalah jam 10:45 ya. Kemudian lama kegiatannya 1 jam 20 menit ya. Jadi dari 10:45 ditambah 1 jam 20 menit itu jadi waktu selesainya adalah jam 12:05 menit. Ya ini ya gambarnya seperti ini. Kemudian untuk yang B ya. Waktu mulainya ini adalah jam 6:50 ya, atau jam 7 kurang 10. Lama kegiatannya ada 2 jam 15 menit, maka waktu selesainya adalah pukul 9:05 menit ya. Kita lanjut untuk yang bagian C ya. Ini waktu mulainya adalah pukul 3 ya adik-adik. Kemudian lama kegiatannya itu 1 jam 45 menit, maka waktu selesainya adalah pukul 4:45 menit atau jam 5 kurang 15 ya. Kemudian kita lanjut yang bagian D. Ini waktu mulainya adalah pukul 1:35 menit ya, 1:35 menit. Lama kegiatannya 2 jam 40 menit, maka waktu selesainya adalah pukul 4:15 menit ya. Ini jarum pendeknya di angka 4, jarum panjangnya di angka 3 ya. Pukul 4:15 menit. Ya, kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya, ini masih ada ya. Soal nomor 2 ini gambarkan jarum jam sesuai waktu mulai kegiatan berikut. Jadi ini waktu selesainya adalah pukul 3:30, lama kegiatannya 1 jam 10 menit, maka waktu mulainya adalah pukul 2:20 menit ya. Jadi jarum pendek di angka 2 lebih ya. Kemudian jarum panjangnya di angka 4. Kemudian yang B, ini waktu selesainya adalah pukul 6:50 menit.
Lama kegiatannya 2 jam 10 menit. Nah, maka waktu mulainya itu adalah pukul 4 lebih 40 menit ya, pukul 4 lebih 40 menit ya. Ini jarum pendek di antara 4 dan 5, jarum panjangnya di angka 8. Lanjut untuk yang bagian C ya, yang bagian C Adik-adik. Di sini lama kegiatannya 1 jam 30 menit ya. Waktu selesainya ini adalah pukul 5 lebih berapa ini? 40 menit ya. Pukul 5 lebih 40 menit ya. Jadi jarum pendek di antara 5 dan 6, jarum panjangnya ada di angka 8, berarti jam 5 lebih 40 menit ya. Maka waktu mulainya ini di sini adalah pukul 4 lebih 10 menit ya. Jarum pendek di angka 4, jarum panjang di angka 2, itu jam 4 lebih 10 menit. Kemudian yang terakhir yang D ya. Waktu selesainya ini adalah jam berapa ini? 12 lebih 45 ya, jam 1 kurang 15. Lama kegiatannya ini 2 jam 50 menit. Nah, maka waktu mulainya adalah jam berapa ini Adik-adik? Jarum pendek di angka 10, jarum panjang di angka 11. Berarti jam berapa ini? Jam 10 kurang 5 menit atau jam 9 lebih 55 menit ya. Ini jam 9 lebih 55 menit atau jam 10 kurang 5 menit. Itu ya Adik-adik, kalau kita diminta untuk menggambarkan jarum jam ya, bisa dilihat. Mungkin kalau terlalu cepat penjelasannya bisa di pause terlebih dahulu ya Adik-adik semua. Oke, itu untuk muatan pelajaran matematika halaman 138. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya 139 ya. Ini muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada bacaan ya. Kita baca terlebih dahulu ya Adik-adik. Energi sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Ada sumber energi yang dapat digunakan terus-menerus dan ada sumber energi yang dapat habis. Penggunaan energi harus dilakukan secara bijak. Ada beberapa sikap yang bijak dalam penggunaan energi. Pertama, hemat dalam penggunaan energi. Kedua, dahulukan penggunaan alat tanpa listrik. Dan ketiga, menggunakan bahan bakar seperlunya saja. Oke, pertanyaannya yang pertama, apa kata-kata penting dari teks tersebut ya? Di sini sudah saya tuliskan ya. Kata-kata pentingnya untuk nomor 1 adalah energi, kemudian ada bijak, ada hemat, ada listrik, dan juga bahan bakar ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, tuliskan informasi dalam teks tersebut dengan cara merangkaikan kata-kata penting menjadi kalimat yang padu. Oke, di sini saya rangkai ya menjadi 2 buah informasi ya, atau 2 buah kalimat. Yang pertama, penggunaan energi harus dilakukan secara bijak dengan cara menghemat penggunaannya ya, dengan cara menghemat penggunaannya. Ini kata-katanya kok ini ya. Penggunaan energi harus dilakukan secara bijak dengan cara menghemat. Nah, gitu juga tidak apa-apa ya, penggunaannya tidak usah ditambahkan. Ini biar tidak terlalu panjang dan juga kata-kata penggunaannya tidak ditulis 2 kali. Jadi penggunaan energi harus dilakukan secara bijak dengan cara menghemat. Kemudian yang kedua, sikap dalam menghemat energi diantaranya menggunakan bahan bakar seperlunya serta mendahulukan penggunaan alat tanpa listrik. Nah, ini ya. Jadi ada 2 informasi berdasarkan kata-kata penting ini tadi ya. Kita rangkai menjadi 2 buah kalimat. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3, jawablah pertanyaan berikut untuk memperkaya informasimu. Yang A, tuliskan 3 manfaat listrik bagi kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat listrik bagi kehidupan sehari-hari ya 3. Saya tuliskan yang pertama sebagai penerangan, ini manfaat listrik. Yang kedua, membantu pekerjaan manusia. Dan yang ketiga adalah sebagai sumber energi panas ya. Misalnya setrika, yaitu kan sumber energi panas ya untuk memasak. Nah, itu ya Adik-adik. Kemudian untuk yang B, pertanyaan adalah mengapa kita harus bijak dalam penggunaan energi listrik? Nah, jawabannya adalah agar energi tidak cepat habis. Kemudian yang C, tuliskan 3 sikap bijak dalam penggunaan energi ya. Yaitu yang pertama, hemat dalam penggunaan energi, ini sesuai dibacaan ya Adik-adik. Yang kedua, dahulukan penggunaan alat tanpa listrik. Yang ketiga, gunakan bahan bakar seperlunya. Tuh di halaman 139. Kita lanjut ke halaman 140 ya. Ini ada 3 buah soal ya.
Yang pertama, bagaimana cara berperilaku yang benar dalam menggunakan energi ya. Cara berperilaku yang benar dalam menggunakan energi adalah dengan cara menghemat dan tidak membuang-buang energi ya. Ini ada juga ya di bacaan sebelumnya, jadi bisa diambil dari situ ya adik-adik. Kemudian nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah, kita lihat gambar di sini ada 2 orang anak sedang bermain. Lampunya menyala, padahal ini kita lihat di sini ya. Nah, siang hari ya adik-adik. Kemudian TV-nya menyala, tidak ada yang menonton. Kipas anginnya menyala, padahal ini udah ada angin dari luar ya. Nih, jendelanya dibuka ya. Kira-kira apakah anak pada gambar telah berperilaku benar dalam menggunakan energi? Ya, jelaskan. Jawabannya tentulah tidak ya adik-adik ya. Tidak, karena nah ini alasannya. TV menyala tidak ditonton, lampu menyala di siang hari. Nah, sudah ada cahaya matahari ya dari luar ya. Kemudian kipas angin menyala, padahal sudah ada angin yang masuk dari luar ya. Itu ya alasannya adik-adik ya. Jadi itu merupakan tidak menghemat energi ya. Nomor 3, bagaimana caramu berperilaku benar saat menggunakan lampu kamarmu? Nah, ini jawabannya ya. Yaitu menggunakan lampu seperlunya dan mematikan saat tidak dipakai. Itu ya adik-adik. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini di halaman 141 ya. Ini muatan pelajaran matematika. Hari ini siswa SD Erlangga akan berwisata ke Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur ini digunakan sebagai lokasi pembangkit listrik tenaga air. Lengkapilah lama waktu setiap kegiatan pada tabel berikut ya. Ini langsung saya tuliskan di sini ya. Jadi dari pukul 6.30 sampai 7 itu kegiatannya kumpul di sekolah. Lama kegiatannya 30 menit ya, berarti dari 6.30 sampai 7.00 ya. Oke, kemudian ini kita diminta melanjutkan lama kegiatannya. Perjalanan ke lokasi dari 7 sampai 8.30. Nah, berarti lama kegiatannya berapa? 1 jam 30 menit ya. Kita cari selisihnya ya, 8.30 dikurangi 7. Kemudian tiba di lokasi dan pembagian kelompok. Nah, itu pembagian kelompok dari 8.30 sampai 8.45, berarti lama kegiatannya adalah 15 menit ya adik-adik. Kemudian pengarahan dari guru dari 8.45 sampai 9.30. Berarti waktunya adalah 45 menit. Kemudian pelaksanaan acara kuis dan lomba antar kelompok dari 9.30 sampai 11.45. Berarti lama kegiatannya adalah 2 jam 15 menit. Kemudian ya ini ada istirahat dari 11.45 sampai 14.00. Berarti 2 jam 15 menit waktunya ya. Kemudian pengumuman pemenang kuis dan lomba itu dari jam 14 sampai 15.45. Berarti waktunya 1 jam 15 menit. Kemudian persiapan pulang dan doa bersama dari jam 15.45 sampai 16.00, berarti 15 menit ya. Dan perjalanan pulang ke sekolah dari jam 16 sampai jam 18, berarti 2 jam itu ya adik-adik ya. Jadi untuk mencari lama kegiatannya bisa dicari selisihnya ya. Contohnya ini tadi ya, misalnya dari jam 7 sampai 8.30, berarti 8.30 dikurangi 07.00 hasilnya adalah 1 jam 30 menit. Itu untuk yang nomor 1 ya Dedek. Kemudian untuk yang nomor 2 ini ada soalnya lagi ya. Soal untuk yang nomor 2. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan daftar susunan acara kegiatan pada halaman sebelumnya yang telah kalian lengkapi. Yang A, kegiatan apakah yang membutuhkan waktu paling sebentar? Di situ tadi ada 2 kegiatan ya yang membutuhkan waktu paling sebentar ya. Coba kita lihat lagi di halaman sebelumnya, yaitu 15 menit ya. Waktu paling sebentar ini 15 menit, tiba di lokasi dan pembagian kelompok. Dan ada satu lagi yaitu persiapan pulang dan doa bersama. Ini saya tuliskan ya. Yang A, jadi ada 2 kegiatan yang waktunya paling sebentar yaitu 15 menit, tiba di lokasi dan pembagian kelompok. Kemudian yang kedua adalah persiapan pulang dan doa bersama ya. Oke, kemudian untuk yang B, pertanyaannya adalah kegiatan apakah yang membutuhkan waktu paling lama ya? Yang paling lama, kalau tadi yang paling sebentar, kita lihat di sini yang paling lama itu adalah 2 jam 15 menit, yaitu pelaksanaan acara kuis dan lomba antar kelompok dan juga istirahat ya. Ini waktunya paling lama 2 jam 15 menit, ini saya tuliskan ya. Jadi pelaksanaan acara kuis dan lomba antar kelompok. Yang kedua adalah istirahat, waktunya 2 jam 15 menit.
Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ini yang C ya. Kegiatan apakah yang memiliki waktu lama kegiatannya sama ya? Yang lama kegiatannya sama itu kegiatan apa? Nah, di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi tiba di lokasi dan pembagian kelompok dengan persiapan pulang dan doa bersama. Ya, ini sama ya. Coba kita lihat di sini. Ya, lama waktunya sama. Ya. Jadi tiba di lokasi dan pembagian kelompok waktunya 15 menit ya. Sama dengan persiapan pulang dan doa bersama. Ini waktunya 15 menit ya, ini saya tuliskan. Kemudian ada juga yang kedua yang waktunya sama, yaitu pelaksanaan kuis dan lomba antar kelompok dengan waktu istirahat. Coba kita lihat di sini. Pelaksanaan kuis dan lomba antar kelompok sama waktu istirahat ya, ini waktunya adalah 2 jam 15 menit. Jadi ada dua kegiatan, ada dua jenis kegiatan yang membutuhkan waktu 15 menit dan juga membutuhkan waktu 2 jam 15 menit ya. Itu ya Adik-adik untuk halaman 142 ya. Dari 141 sampai 142. Sekarang kita ke pendamping pembelajaran 6. Pendamping pembelajaran 6 ini ayo berlatihnya ada di halaman 144 Adik-adik, 144 ya. Langsung saja ke soal nomor 1. Apa manfaat yang kamu rasakan dengan adanya teknologi yang memanfaatkan sumber energi? Nah, ini jawabannya yaitu memudahkan dan membantu kehidupan manusia. Ini ada di bacaan juga ya sebelum di soal ini ya Adik-adik. Nomor 2, tuliskan dua hak dalam memanfaatkan energi. Ini juga ada di depan. Ini saya tuliskan ya. Yang pertama, memanfaatkan sumber energi di mana saja dan kapan saja. Dan yang kedua, ikut mengelola sumber energi. Kemudian yang ketiga, tuliskan 3 kewajiban dalam memanfaatkan energi. Nah ini, menggunakan dengan hemat, tidak membuang energi dengan percuma, menggunakan sesuai fungsinya. Ini ada 3 ya, ini juga ada di bacaan ya, di halaman sebelumnya 143. Kemudian nomor 4, mengapa kita harus memanfaatkan sumber energi secara bijaksana? Nah, jawabannya adalah agar sumber energi tidak cepat habis sehingga bisa digunakan generasi penerus. Kemudian nomor 5, apa akibatnya jika kita kehabisan energi listrik sebagai sumber energi dari peralatan listrik? Akibatnya adalah kita akan kesulitan dalam melakukan aktivitas atau kegiatan karena kita sudah biasa menggunakan energi listrik ya Adik-adik. Oke, kemudian kita ke halaman berikutnya, halaman 145. Ini muatan pelajaran matematika. Nomor 1, lilin merah menyala sejak pukul 20.50 hingga 21.35. Lilin putih menyala sejak pukul 20.35 hingga 21.50. Lilin manakah yang menyala lebih lama? Oke, di sini sudah saya tuliskan ya untuk yang nomor 1 sampai dengan 5. Jadi lilin yang lama menyala, lilin merah tadi adalah 45 menit ya kalau kita hitung lamanya. Kemudian lilin putih menyalanya selama 1 jam 15 menit, maka lilin putih akan menyala lebih lama. Pertanyaannya, lilin mana yang menyala lebih lama? Adalah lilin putih. Kemudian yang nomor 2, pada hari Senin lampu jalan menyala sejak pukul 17.45 hingga pukul 5.15. Pada hari Selasa, lampu jalan menyala sejak pukul 18.05 menit hingga pukul 5.25 menit. Pada hari apakah lampu tersebut menyala lebih singkat? Oke, untuk yang nomor 2 ya. Jadi lampu jalan menyala hari Senin itu 11 jam 30 menit. Kemudian hari Selasa itu 11 jam 20 menit. Jadi lampu yang menyala lebih singkat adalah pada hari Selasa ya, karena selisih 10 menit ya, ini 11 jam 20 menit, ini 11 jam 30 menit, berarti lebih singkatnya hari Selasa ya, lebih singkat 10 menit. Kemudian nomor 3, pada sebuah lomba balap sepeda, Dedi berhasil mencapai garis finish pada pukul 8.25 dan Made pukul 8.40. Jika Dedi dan Made memulai lomba pada waktu yang sama, yaitu pukul 7.30, siapa yang memiliki catatan waktu lebih cepat? Oke ya, untuk yang nomor 3 juga sudah sama, saya hitung lamanya ya. Waktu yang dibutuhkan Dedi itu 55 menit, sedangkan Made 1 jam 10 menit. Jadi catatan waktu yang lebih cepat adalah Dedi. Sekarang ke nomor 4, kakak dan adik memulai makan malam pada pukul 19. Adik selesai makan malam pada pukul 20.15. Sedang kakak menyudahi makan pada pukul 19.55.
siapa yang menyelesaikan makan malam lebih cepat? Lah, lama waktu makannya antara kakak dan adik kita hitung di sini ya. Jadi kakak itu membutuhkan waktu 55 menit, sedangkan adik 1 jam 15 menit. Jadi kakak menyelesaikan makan malam lebih cepat. Oke, nomor 5. Beberapa anak pergi ke perpustakaan pada jam istirahat. Fitri ke perpustakaan untuk membaca buku pengetahuan pada pukul 12.15. Ia kembali ke kelas pukul 12.40. Lani ke perpustakaan sekolah untuk membaca komik pukul 12.30 dan keluar pada pukul 12.50. Di antara Fitri dan Lani, siapa yang lebih lama berada di perpustakaan? Oke, di sini ya saya tuliskan. Jadi waktu di perpustakaan Fitri itu 25 menit, sedangkan Lani 20 menit. Maka Fitri lebih lama di perpustakaannya. Itu adik-adik untuk pembahasan Ayo Berlatih pendamping pembelajaran 4 sampai dengan 6 ya, tema 6 subtema 2 ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Dan yang masih ketinggalan pembahasan video kami sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 3. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.